SM Store, amanah dalam muamalah. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, dan kita masih pada bab pembahasan siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid di sini adalah meninggalkan kesyirikan dengan berbagai jenisnya, kemudian meninggalkan kebid'ahan dengan berbagai macam jenisnya, dan meninggalkan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian Al-Imam Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, beliau membawakan beberapa dalil, yaitu yang pertama adalah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Dia adalah orang yang tunduk kepada Allah, seseorang yang hanif, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sifat tersebut merupakan realisasi dari perwujudan tauhid. Sifat yang pertama yang Allah sebutkan adalah ummatan, yaitu pemimpin, al-imam alladzi jama'a jami'a sifatil kamal al-bashari wa sifatil khairi. Beliau adalah seorang imam, pemimpin yang mengumpulkan semua sifat kesempurnaan manusia, sifat-sifat kebaikan. Tadi terkumpul di dalam Nabi Ibrahim alaihi salam sifat-sifat sempurna bagi manusia dan juga sifat-sifat kebaikan. Ai annahu lam yanqus min sifatil khairi syai'an, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam tidaklah kurang dari beliau kebaikan sedikit pun. Kemudian sifat yang kedua adalah qanitan lillahi hanifa. Beliau adalah orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, dan beliau adalah orang yang hanifa, yang jauh dari kesyirikan dan dekat dengan ketauhidan. Qanitan lillah artinya adalah dawamu ta'ati lillahi azza wa jalla,
senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tercermin, salah satunya adalah dari sejarah kehidupan beliau bersama Hajar, istri beliau, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu dalam cukup lama, ya, dalam kurun waktu yang lama menunggu keturunan, sampai akhirnya beliau diberi keturunan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ismail. Ternyata tidak selang kelahiran atau tidak selang berapa lama dari kelahiran Ismail, Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar membawa Ismail bersama ibunya ke satu lembah yang tidak ada kehidupan. Lembah yang tandus yang dikenal dengan negeri Mekah. Ibrahim alaihissalam pun tunduk kepada Allah, patuh. Diantarlah istri dan anak beliau ke lembah tersebut. Kemudian yang kedua adalah di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla tersebut. Meskipun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba. Akan tetapi dua kisah tersebut merupakan salah satu contoh dari ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah Al-Hanif. Yang dimaksud dengan Al-Hanif adalah Al-Ma'il an hadi wa sabilil musyrik. Al-Ma'ilu an hadi wa sabilil musyrikin. Yaitu menjauh dari petunjuk dan jalannya orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini makna Al-Hanif. Atau lawan katanya adalah orang-orang yang mendekat kepada ketauhidan, mendekat kepada tauhid. Tidak hanya jauh dari kesyirikan, tapi Al-Hanif juga memberi arti jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari kemaksiatan. Min ghairi inabatin wala istighfar, jauh dari kemaksiatan tanpa disertai inabah, kembali kepada Allah, dan juga tanpa disertai istighfar. Ini sifat-sifat yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim alaihissalam bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka. Ayat ini merupakan bentuk pujian kepada orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bagi yang belajar bahasa Arab ya. Allah mengatakan la yusyrikuna. La itu artinya peniadaan. Yusyrikuna ini kata kerja yang menerangkan waktu sekarang. Dalam bahasa Arab kata kerja itu ada yang menerangkan waktu yang lalu, ada
Ada yang menerangkan waktu sekarang dan ada yang menerangkan waktu yang akan datang. Dan yusyrikun adalah kata kerja atau artinya adalah berbuat syirik, ya, yang memberi arti atau memiliki makna sekarang. Kemudian di sini didahului oleh la yusyrikuna. Ini memberikan arti umum, yaitu tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan dijauhi. Yang kecil maupun yang besar, yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu dijauhi. Jadi orang-orang yang merealisasikan tauhid yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang benar-benar mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, membersihkan diri dari kesyirikan, baik yang kecil, yang besar, yang nampak ataupun yang tidak nampak, semuanya ditinggalkan. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bersumber dari sahabat yang mulia An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Qala, dia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in besar. Faqala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'a al-kawkab alladhin qadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Meteor. Fakultu, maka aku katakan, yaitu Husain bin Abdurrahman, ana, saya melihat. Summa qultu, kemudian aku katakan, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludightu. Aku ketika melihat bintang jatuh semalam, itu tidak saat sholat. Aku tidak sholat semalam. Tapi aku tidak bisa tidur karena disengat hewan. Nah, ini merupakan akhlak dari para pendahulu kita. Mereka sangat berhati-hati dari pujian. Terlebih dari pujian yang tidak dilakukan. Jangan sampai orang terlalu berhusnudzon kepada saya. Kalau kita enggak, kadang melakukan hal-hal supaya diketahui oleh orang kita sedang melaksanakan kebaikan. Jam 3 witir. Habis witir update status. Orang kan pagi hari kan ada orang-orang mengecek, oh ini ditulis jam 3 pagi, Masya Allah. Jam sholat. Ini harus dihindari hal-hal yang demikian. Dihindari. Meskipun secara tidak langsung nggak ngomong monggo tahajud, nggak gitu. Cuma ngasih mengupdate status di jam-jam tersebut, ya itu memberikan peluang bagi orang untuk ya menerka-nerka. Insyaallah tahajud. Tapi kalau seandainya tidak tahajud, orang sudah salah. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis innamal a'malu binniyat
diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di 7 tempat. Insya Allah di 7 tempat. Ya, saya ragu antara 7 atau 9, tapi insya Allah di 7 tempat. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Salah satunya adalah di kitab Bad'il Wahyi. Kitab Permulaan Wahyu. Ini adalah kitab pertama di dalam Sahih Bukhari. Dan hadis pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya tergantung niatnya. Akan tetapi di hadis yang pertama ini, ya, Al-Imam Bukhari membuang lafaz faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Lafaz ini dibuang oleh Al-Imam Bukhari di hadis pertama. Tapi di tempat-tempat yang lain, di 6 tempat yang selanjutnya, itu disebutkan lengkap. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Hal ini dilakukan oleh Al-Imam Bukhari supaya orang-orang tidak berhusnudon bahwasanya beliau menulis Sahih Bukhari atas dasar ikhlas karena Allah Ta'ala. Gak mau ya dibilang ikhlas. Padahal tanda keikhlasan telah nampak dari apa yang diamalkan oleh Al-Imam Bukhari, yaitu apa? Allah jadikan kitab As-Sahih Al-Bukhari atau Sahih Al-Bukhari itu sampai kepada kita. Tapi beliau sangat berhati-hati dari pujian manusia. Sama seperti perawi Husain bin Abdurrahman ini. Amma ini lam akun fi sholatin walakinni ludightu. Aku semalam enggak sedang sholat, tapi aku tidak bisa tidur karena disengat binatang. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fama sona'ta?" Lantas apa yang kamu perbuat? Qultu irtaqaitu. Aku meru'yah. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fama hamalaka 'ala dzalik?" Apa yang menjadikan kamu melakukan itu? Qultu Husain ibnu Abdurrahman mengatakan, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Satu hadis yang diceritakan kepadaku oleh asy-Sya'bi. Qal Sa'id bin Jubair mengatakan, wa ma haddatsakum? Apa yang diceritakan asy-Sya'bi kepadamu? Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah bin Al-Husayb, menceritakan kepadaku dari Buraidah bin Al-Husayb annahu qala, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit berupa sengatan tadi. Jadi penyakit ain ini ada. Penyakit ain ini ada. Baik ainul hasad ataupun ain berupa kekaguman. Karena ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit ain itu ada. Meskipun terkadang ya, di dunia medis mungkin belum dipelajari, tapi apa? Ain, penyakit ain ini ada, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada ruqyah kecuali pada humatin, sakit
karena disengat binatang. Qala Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila sama sami'a. Sungguh baguslah atau alangkah bagusnya orang-orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Akan tetapi Ibnu Abbas menceritakan kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu." Ditampakkan kepadaku, kata Nabi, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Maka aku melihat seorang nabi wa ma'ahu rahtu. Dia hanya diikuti oleh kaum yang sedikit. Arahat itu kurang dari 10. Wan nabiyyu ma'ahu rajulani wa ma'ahu rajulu warrajulani. Aku pun melihat seorang nabi yang hanya diikuti 1 orang laki-laki atau 2 orang laki-laki. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan aku pun melihat nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sehingga kebenaran itu tidak dilihat pengikutnya berapa. Tidak mesti yang banyak itu benar, tidak mesti yang sedikit itu salah. Kebenaran itu dilihat dari isinya. Apa yang diajarkan? Apakah yang diajarkan punya dasar dari Al-Quran, dari hadis, dari prakteknya para sahabat atau tidak? Seandainya ada ajaran yang tidak ada dasarnya, ya, ajaran yang tidak memiliki dasar dari hadis Nabi, dari Al-Quran, dari praktek sahabat, kemudian pengikut ajaran ini banyak, itu tidak jamin kebenaran ada pada ajaran tersebut. Tetap barometer kita di dalam yaitu Al-Quran, As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idrufi ali sawadun azimun. Maka tiba-tiba diangkat padaku sawadun azim, satu kelompok yang besar. Fadonantu annahu ummati. Maka aku mengira kelompok yang besar itu mereka adalah ummati, umatku. Faqilali, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fa idza sawadun azimun. Kemudian pun aku diperlihatkan apa? Sawadun azimun. Satu kelompok yang sangat besar. Faqilali, dan dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Dan bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab serta tanpa adab. Kemudian Nabi SAW pun bangkit dan masuk ke dalam rumah beliau. Maka manusia memperbincangkan siapa mereka itu? Siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Siapa? Faqala ba'duhum. Sebagian sahabat ada yang berpandangan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan yang lain mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam.
Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'an. Dan mereka belum pernah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya'a. Maka para sahabat pun ya menyebutkan pandangan yang lain banyak. Menerka-nerka siapakah 70.000 orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun keluar menemui para sahabat. Kemudian para sahabat mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sedang apa? Memperbincangkan tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa? Faqala, maka Nabi mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diru'yah. Wala yaktawuna, dan tidak berobat dengan kai. Wala yatatayyaruna, serta tidak melakukan menganggap sial dengan burung ataupun yang sejenisnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Faqama Uqashatu bin Mihsan, maka Uqashah pun berdiri. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, anta minhum, kamu dari 70 orang tadi. Maqama rajulun akhar. Kemudian ya, berdirilah laki-laki yang lain. Faqal, maka dia berkata kepada Nabi, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku atau berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqashatu. Kamu sudah didahului oleh Uqashah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah la yastarquna, tidak minta ruqyah. Ingat, yastarqun ay la yastarqun. Arti dari la yastarquna adalah la yatlubuna ruqyah, tidak minta diruqyah. Adapun meruqyah, karena Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Yaitu ketika beliau ditanya tentang seorang peru'yah, seorang yang bisa meru'yah. Nabi mengatakan, siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. La yastarqun, tidak minta diruqyah. Kenapa? Dikarenakan meminta diruqyah, menurut penjelasan para ulama, bisa mengurangi ketawakalan. Bisa mengurangi ketawakalan. Dan hal ini tidak menafikan perintah untuk berobat dengan selain ruqyah. Hadis ini khusus kan tentang orang yang minta ya, maka dia ada kemungkinan tidak masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau orang mengatakan, kalau Ustadz,
Berarti kan ru'ya kan berobat. Nah, kalau ke dokter kan juga berobat, sama-sama berobat. Kalau begitu ya ke dokter ya menjadikan orang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Jawabannya bukan. Dibedakan antara ru'ya dengan berobat kepada dokter. Hadis ini khusus berbicara tentang minta ruqyah, ingat, minta ruqyah. Bukan diruqyah, bukan meruqyah, minta diruqyah. Dan tidak boleh diluaskan. Minta disuntik, minta diperiksa, minta dikasih resep. Tidak termasuk hadis ini. Kenapa? Karena perbedaan sebab. Kalau ruqyah itu sebabnya itu sir, tidak tersembunyi, tidak nampak, sehingga kemungkinan hati condong kepada ru'ya, bertawakal kepada sebab itu besar dibandingkan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan apa? Berobat kepada dokter. Ini sebabnya itu adalah dohir, nampak. Ya, dikasih resep, tahu resepnya. Disuruh beli obat, tahu obatnya apa yang dibeli, terus dipegang. Paham di sini? Jadi tidak boleh diluaskan. Nah, apakah orang yang minta diruqyah pasti tidak termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Dengan dua syarat. Yang pertama adalah dia meminta ruqyah dikarenakan satu sebab yang memang mau tidak mau dia harus minta ruqyah. Dua, hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibnu Baz rahimahullah taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk minta ruqyah. Begitu pula insyaallah namanya Asma binti Umais pun disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ruqyah bagi keluarga atau anak-anaknya. Jadi digabungkan antara hadis tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak pernah minta ruqyah, dan hadis yang menerangkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk minta diruqyah, ya. Bahwasanya minta diruqyah diperbolehkan dan tidak masuk dan kemungkinan masih bisa masuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kalau memang dalam keadaan mendesak hajat serta hatinya tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah wala yaktawun, dan tidak melakukan kai. Kai itu adalah bentuk pengobatan berupa menempelkan besi yang panas ke anggota tubuh yang sakit. Ini adalah kai. Wal kai makruhun fi aslihi. Kai hukumnya adalah makruh. Makruh. Lianna fihi ta'dziban binari. Karena dalam praktek kai ada bentuk penyiksaan diri dengan menggunakan api. Ma'annahu madhunun bihi syar'an lakin fihi karaha. Tapi secara syariat, secara syarak kai diperbolehkan, hanya saja dibenci. Wal kenapa sampai diancam tidak masuk surga tanpa hisab atau tidak termasuk namanya dalam tanpa hisab?
Li'an wal Arabu, dikarenakan orang Arab dahulu ta'taqidu annal kai yuhditsul maqsuda daiman. Kai bisa ya, menyembuhkan penyakit selalu. Jadi orang kalau dikai aja pasti sembuh, dikai aja pasti sembuh, dikai saja pasti sembuh. Sehingga apa? Sehingga dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melakukan kai terancam bukan termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, walihada tata'allaqu qulubuhum bil kai. Oleh karena ini apa? Hatinya orang-orang Arab dahulu itu sangat bergantung dengan pengobatan berupa kai. Kemudian yang selanjutnya adalah wala yatatayyarun, dan tidak menganggap sial. Ini pun menjadi kebiasaan apa? Bangsa Indonesia. Ada burung gagak mencolok di depan atap rumah, waduh, sopo iki sing mati ya. Kenapa ini? Ada apa? Nah, ini tatayur, menganggap sial dengan mau jalan ya, keluar rumah tiba-tiba ada kucing meong lewat kaget, waduh sial lagi. Nah ini termasuk apa? Tatayur. Ini tidak diperbolehkan, menganggap sial itu tidak diperbolehkan. Seorang muslim ketika keluar rumah sudah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, selesai keluar. Tidak usah menganggap sial, tidak usah beranggapan sial kalau melihat sesuatu. Ini dilarang. Kemudian sifat yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Selanjutnya adalah berobat. Berobat itu diperintahkan oleh syariat. Siapa yang sakit hendaknya dia berobat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengatakan, tadawu ibadallahi, wala tatadawu biharamin. Berobatlah kalian wahai hamba Allah, dan jangan berobat dengan hal yang haram. Ingat. Berobat diperintah tapi tidak boleh berobat dengan yang haram. Berobat dengan darah kobra, tidak boleh. Berobat dengan katak, tidak boleh. Berobat dengan toa yang memabukkan misalnya. Ini obat untuk ginjal, tidak boleh. Kenapa? Karena memabukkan, khamr. Jadi kita diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berobat, namun kita dilarang berobat dengan hal yang haram. Yang paling berbahaya dari berobat dengan hal yang haram adalah berobat ke dukun, berobat dengan sihir, berobat dengan minta bantuan jin. Wah, itu bukan hanya haram, bisa terjerumus ke dalam syirik. Maka kita harus tahu, jangan asal apa? Berobat. Ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Kemudian sahabat yang mulia Ukasyah, beliau mengatakan, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Kak Rasul mengatakan anta minhum. Nah, ini ada dalil apa? Dalil berupa ta'yin, menvonis seseorang dengan surga. Kita Ahlussunnah tidak boleh menvonis seseorang dengan surga.
Tidak boleh. Kecuali orang-orang yang memang ditetapkan di dalam surga semasa hidupnya. Seperti yang dijamin masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Seperti Bilal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat trompa beliau atau mendengar trompa beliau. Itu datang nas, ya, mentayin, maka kita harus mengimani. Ya. Jangan sampai kita mengingkari. Itu kalau kita mengingkari berarti sama saja mengingkari ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak ditetapkan, kemudian kita tahu bahwasanya dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, cukup kita mengharap semoga dia masuk surga. Tidak dipastikan. Ya, kalau memastikan ya berdasarkan nas. Kemudian ada keterangan yang lain bahwasanya Al-Imam Ahmad menerangkan satu riwayat bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan dispensasi atau memberikan bonus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70.000 orang tadi, setiap 1.000 ya, min kulli alfin sab'ina alfan. Setiap 1.000 orang membawa 70.000 orang. Berarti totalnya berapa? Jadi ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ya. Setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000 orang. Kira-kira berapa? Jumlah total keseluruhan. Hah? 49 juta. Banyak, terlalu banyak. Bukan 70. Setiap 1.000. Berarti kan 70.000 dibagi 1.000 sama dengan berapa? 4 juta. 4.970.000. Jangan dilupakan yang 70.000 tadi. Ya. Jadi di hadis ini diterangkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian di riwayat Imam Ahmad diterangkan tiap 10.000 membawa 70.000. Berarti kalau 70.000 kali 70, ya kan? Sama dengan 4.900 ditambah 70.000 yang asal tadi. Jadi 170.000 orang. Jadi orang masuk surga tanpa hisab, ya, jika digabungkan antara riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Ahmad adalah 4.970.000. Jumlah yang cukup besar dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk dari 4.970.000 orang ini yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawakan manfaat. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.